Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Brenky. Kali ini kembali ke Special Engine. Wah Jan, kalau bahas Special Engine tuh nggak ada habisnya. Dan saya kadang sakit hati. Sakit hatinya tuh ya kayak, wah sudah pengen banget teman-teman. Terus terang saya pribadi, siapa sih nggak yang hobi motor, apalagi senang trabas, yang tidak pengen punya Special Engine, ya toh? Saya nggak bicara prestis ya. Kalau kita bicara prestis, soalnya nggak ada habisnya teman-teman. Cuman kalau saya pribadi sih lebih ke performa. Siapa anak motor yang nggak suka dengan raungan mesin yang padat, yang kuat, yang gahar, pasti suka. Dan kita bicara enduro, kita bicara motor trail, ya Special Engine itu mesin yang satu-satunya mesin motor yang bisa memenuhi hasrat kita ya. Kalau sudah dengar suaranya wis pokoknya seperti di surga teman-teman. Lah pada kesempatan kali ini saya dengan Mas Topan yang sudah punya motor ini udah lama Mas ya? Baru bro, awal Januari banget. Oh Januari ya. Baru 4 bulanan lah. Tahun ini ya? Ya tahun ini. Tahun ini. Ya sudah lama daripada saya belum. Nanti gua doain bro. Amin, amin. Kalau ada keinginan pasti ada jalan Amin, untuk dapatinnya. Nggak ada yang nggak mungkin bro. Iya, Ya amin. nggak? Oke Mas Topan, ini YZ 125X ya? Ya. 125X. Mas Topan selama pakai motor ini kira-kira kekurangannya apa Mas? Kalau saya pribadi kan belum tahu ya, karena belum pakai ya. Ini secara kekurangan gue banyak sedikitnya emang gue akui ini masih beberapa kekurangan. Yang pertama, ini tuh hanya kickstarter, nggak ada electric starternya. Ini yang pertama banget. Ini kalau sekali mati di tengah-tengah harus gini-gini ya? Iya. Waduh, repot juga. Terus bagi gue ya, karena pertama kali gue terabas itu, gue pulangnya malam bro. Wah, sampai rumah itu jam 1 malam dan gue nggak ada lampu. Ini nih, gue nggak ada lampu. Ini gue kewalahan banget. Aduh. Iya betul. Dan dari segi yang lain, menurut gue, mungkin menurut gue, secara apa ya? Ini loh, ini apa sih? Footstep atau apa nih jatuhnya? Footstep dia jatuhnya. Footstep kaki masih ya? belum kokoh menurut gue, karena motor gue ini sekali jatuh waktu itu nggak begitu keras sebenarnya, tapi agak bengkok dikit dan kerasa menurut gue gitu. Berarti yang dibilang orang kalau YZ itu nggak bakal bengkung, tetap bengkung. Iya bener. Oh tuh. Itu menurut gue ini yang terjadi sama motor ini sebelah kirinya. Terus kalau untuk yang lain gue rasa nggak ada. Kalau untuk performa, bagi gue, mesin udah nggak. Bagi gue pertama kali punya motor juga. Gue nggak pernah punya motor trail. Bagi gue itu cukup bagus. Ya? Dan ketika orang bilang kurang, bagi gue udah lebih gitu. Karena pada dasarnya gue hanya buat cari hiburan, kesenangan, nggak ikut-ikutan kayak orang yang tanjakan berhadiah atau. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Gue nggak. Udah. Hanya buat blayer gas aja udah. Nah, kalau orang mungkin beli trail buat ngetrail, nanti kan dapat sedikit uang. Kalau teman-teman enggak, jadi cuma untuk fun aja. Berarti buat ya kalau iseng-iseng aja Mas ya? Iya, yang pertama itu cari keringat lah ya? Oh, pada dasarnya enggak, gue sedikit cerita aja. Gue hampir 2 tahun di sini. 1,5 tahun belakangan itu, gue itu orang yang sombong lah gitu. Bar kata sombongnya itu, gue nggak peduli lingkungan gue siapa. Gue nggak, lu mau sekaya apa ibarat kata ya. Lu mau kayak gimana, gue nggak peduli siapa lu gitu. Terserah lu gitu. Gue nggak mau negor lu juga, lu nggak penting kontribusi hidup lu dalam gue gue nggak ada gitu. Jadi ada masalah yang sekiranya benar-benar anjir, gue nggak bisa bilang. Gue butuh orang, gue minimal untuk ngobrol sama gue aja gitu. Gue nggak gitu dulunya bro. Jadi setelah kejadian itu gue putusin tuh. Gimana caranya gue bergaul, karena pada dasarnya gue introvert. Nah, gue belilah motor ini gitu. Pada dasarnya dulu, gue basic gue nggak mampu juga cuy. Tapi dulu itu gue tukang dorong motor orang. Masa Mas? Demi Allah, gue tukang dorong motor orang. Tahun berapa itu Mas? Tahun SMA lah, masih kelas 2 SMA, gue masih dorong motor orang. Tukang dorong motor orang, teman gua itu pembalap untuk sebuah daerah cukup dikenal orang. Oke, siap. Nah, jadi gua kalau motor cross, gas track itu kan lumpur ya, kadang-kadang motornya mati gitu-gitu. Nemenin ya? Bantuin. Ya gua tukang dorong-dorongnya cuy. Itu. Jadi berangkat dari situ juga, oh ya udah gua beli motor cross rencananya. Oke. Jadi nggak semata-mata
beli motor cross tuh nggak ada latar belakang enggak, ya? gue ada latar belakangnya. Sip. Bener. Ngeri. Mungkin Ngeri. iya. Ini nggak kelihatan dari mukanya sih, karena mukanya muka susah ya. Enggak cuy, bener. Gua nggak ada bohong-bohongnya. Iya, makanya. Mungkin kalau emang nanti subscriber lu banyak, teman gua nonton gitu, mungkin dia Tahu. ingat. Gua tahu loh tukang dorong motor gue, pasti gitu. Dan teman-teman sekarang udah beda ceritanya. Ya, maka dari itu seperti lu awal bilang gua belum mampu ya, nanti pasti ada masanya. Amin. Ketika lu ada keinginan, Iya. lu ada usaha, pasti dikasih jalan gitu. Siap. Selesai. Teman-teman juga pasti barangkali tidak cuma saya yang pengen YZ. Terus terang kalau saya pribadi, daripada Husky, KTM dan lain sebagainya, saya nggak peduli. Kalau saya orang nggak peduli praktis teman-teman. Jadi kalau saya pribadi sukanya hanya YZ. Saya pribadi kalau mobil ya Jepang, motor ya Jepang. Sementara trail Jepang loh yang menurut saya menarik perhatian saya, YZ 125 ya motor ini. Teman-teman, mungkin teman-teman juga penasaran ini harganya berapa. Ya perlu kita tahu, bukan untuk apa-apa, cuman untuk pengetahuan saja harganya berapa, terus upgrade-nya apa saja. Ini sudah nggak standar teman-teman. Ya mesin mungkin masih standar, cuman kita lihat banyak sekali pernak-pernik. Kalau kalian lihat di dealer, ini nggak kayak gini bentuknya. Jadi saya tanyakan dulu, Mas, ini harganya berapa, Mas? Ini 125X, gua ambilnya itu awal tahun apa akhir tahun banget gitu. 86 juta. Gua ngambilnya itu di Mataram Yamaha Sakti Setiabudi sekalian tuh. Itu Yamaha Mataram Sakti Setiabudi. Ya. Oke, Mas, upgrade-nya, Mas. Ini upgrade di sendiri atau di sana? Sendiri. Sendiri. Oke, apa aja, Mas? Yang pertama pasti dekal ya. Dekal. Ini gua pesan sama baru kenal juga waktu itu sama anak motoran juga, motor cross. Ini lumayan yang bagusnya 700.000 untuk satu dekalannya. Punya aku 300. Nah, itu bicara kualitas Iya, aja. aman. Emang bagus, Mas. Gue sebutin harga ya, ini bukan karena pamrihnya, biar jelas aja. Oke, ya. Dan gue upgrade handguardnya. Ini handguard kedua. Oh ya? Ya, jadi buat teman-teman, handguard itu banyak bro. Mungkin secara look sama aja, tapi secara fungsi udah beda. Gitu. Maksudnya benar-benar membantu apa enggak gitu. Gue beli handguard yang pertama itu 200 ribuan. Dan itu hanya buat gaya-gayaan, kacau banget. Ya. Ini handguardnya gue beli 550 dan ini apa sih namanya? Iya, aku juga nggak tahu. Cover knalpot lah. Itulah pokoknya. Ini gue beli itu kalau nggak salah 400 sampai 500, gue lupa persisnya. Kalau nggak ada itu parah juga, Mas ya. Bahaya ya? Bahaya sih. Karena entah benar apa enggak, kata orang sih kalau knalpotnya penyok 2 tak ini, suaranya beda, bunyinya udah beda. Tenaganya berubah. Ya, terus apa lagi ya? Nggak ada upgradean lain sih, adanya pembenaran yang lain. Apa itu misalkan? Kampas kopling, gue udah ganti kampas kopling baru 3 bulan, 4 bulan motor. Jalannya bisa dihitung lah. Ke setiap jalan pasti ada videonya. Gue ganti kampas kopling kemarin. Untuk pengguna YZ ya, ini dicatat banget. Harga kampas kopling YZ ini kisaran 950.000. Dipakainya berapa kali? Bisa dilihat di video cuma berapa kali gitu. Cuma pertama kali gua bawa motor ini kepaksa. Gua kekurung di hutan sampai malam. Oh gitu. Jadi itu yang mungkin membuat kampas kopling gua gosong ya, kalah ya. Kebakar, ya. Untuk harga 950, terus gua kemarin ganti handle kopling. Itu harganya 350.000. Apalagi ya? Nggak ada lagi sih, udah itu aja. Knalpot masih bawaan ya, Mas ya? Bawaan. Knalpot bawaan teman-teman, tapi suaranya sudah menurutku cukup enak. Ya nggak cukup lagi, enak banget. Kalau dari test ride sebentar saja, kalau menurut saya pribadi, kalau CRF bore up 71 sama ini tenaganya 2 kali. Itu menurutku pribadi loh ya. Ya kalau nggak ya 1,5. Jadi kalau CRF standar mungkin ibaratnya 2 CRF tambah CRF sedikit lagi, tenaganya menyamai ini. Kalau motor yang di jalan 2 tak, kalau misalkan kita bilang Ninja itu, Ninja standar sama ini kan 125, Ninja kan 150 ya. Masih galaan ini teman-teman. Yakin? Tidak karena gearnya besar menurutku. Tapi memang menurutku mesin ini meskipun ringkas kecil didesain untuk balap ya, Mas. Bener. Tenaganya ampun ya, Mas. Iya. Ya namanya udah special engine, dan ini pun kebetulan yang X-nya udah semi enduro. Benar. Jadi untuk balapan oke. Untuk enduro mungkin tinggal ganti gear, tapi gua nggak tahu ya. Mungkin tinggal ganti gear gitu. Betul. Hanya starternya nggak ada ya, Mas? Iya. Repot ini PR. Agak repot. Tapi kalau buat starter juga nggak bisa kayaknya. Kayaknya nggak tahu deh, kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya, kayaknya nggak bisa. Itu shock depan Kayaba, belakang Kayaba teman-teman.
ini sudah standar banget untuk enduro teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli ini barangkali langsung pakai Mas ya? Langsung pakai. Langsung Tinggal tinggal gas. Cuman 80 sekian jutanya itu. Repot. Enggak bro, pasti buat teman-teman yang nonton ya. Nah. Gua doain kita semua apapun yang kita pengen, mau YZ mau apapun itu. Amin. Kita semua bisa mampu membelinya gitu tanpa menyusahkan yang lain ya pastinya. Amin. Dan halal. Itu yang penting bro. Yang penting itu. Oh ya, YouTube-nya Mas. Oh ya, YouTube-nya Mas. YouTube gue itu kalau disebutin pasti susah orang gitu nyarinya gitu. Kalau gua nyebutnya Tutus Live, kalau orang nyebutnya 22 petik atas S Live. Oke. Mantap. Itu teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton pokoknya. Sampai ketemu di video kita yang lain. Kalau teman-teman menginginkan kita terabas bareng ya Mas? Iya, boleh. Mungkin setelah ini, setelah beberapa tayangan video akan ada tayangan kami main tanah bareng. Begitu, sampai ketemu di vlog lain, dadah.